tema selanjutnya yaitu video hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Padanya saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majlis ta'lim yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Amin. Di tengah di mana banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan memang di saat ini begitu banyak teman-teman kita yang wafat. Tadi saya lewat di Tugu Macan, saya punya teman di situ, dan tadi ada orang yang tahlilan di rumahnya. Saya nggak tahu siapa yang wafat. Beberapa hari yang lalu mertua saya juga meninggal. Sebetulnya malam kemarin itu saya mau izin Ustaz, malam ini saya nggak hadir di taklim, cuma tadi sore guru saya meninggal di Bogor, jadi saya ke Bogor, jadi saya WhatsApp istri sekalian aja dia mampir ke sini, insyaallah. Banyak banget guru-guru kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi ini pun pelajaran kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup itu pasti akan kembali kepada Allah. Kita semua pun yang hadir di tempat ini pasti akan kembali kepada Allah. Maka ada dua pertanyaan yang sering saya sampaikan. Yang pertama, untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Yang kedua, untuk apa kita dihidupkan? Kita dihidupkan untuk dimatikan. Jadi hidup kita di muka bumi ini hanya menunggu giliran kematian kita. Tapi biar kita nggak bosan ngejalanin hidup, Allah berikan kita teman, Allah berikan kita hiburan di dalam hidup ini. Allah berikan kita istri, Allah titipkan kepada kita anak. Ini semua hiburan untuk kita. Yang mana apapun yang Allah berikan kepada kita, kita arahkan semuanya bisa menjadi investasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita punya itu hiburan. Masing-masing kita punya hobi, yang mana hobi kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada orang yang hobinya dagang. Dagang itu salah satu pintu rezeki yang paling dicintai Allah. Dan banyak di antara kita yang punya usaha yang dagang, semoga Allah berikan kemudahan lancar. Ada yang suka bercocok tanam, ada yang di empang kayak Ustaz kita, Masya Allah. Saya lihat status Pak Marlan juga hobi burung ternyata dia. Saya sering lihat status jamaah sebetulnya. Cuma memang cerahnya kalau saya lihat status orang itu nggak ketahuan. Ini luar biasa. Ini semua sesuatu hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham Yarham mengatakan, gurunya itu pelihara burung. Setiap pagi dia ngelihat burung menetes air matanya. Dia melihara ikan. Setiap dia ada tetesan air, ikan itu bergerak menetes air matanya. Kenapa? Dia setiap apapun yang dilihat selalu memuji Allah. Ini semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang saleh yang hidup di zaman Umar bin Khattab. Di saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, selesai sholat, Umar bin Khattab dan sahabat yang lain gak langsung pulang ke rumah, ngobrol di dekat masjid. Dan di saat itu Umar bin Khattab melihat dua orang kembar. Semuanya sama, dari wajahnya, pakaiannya, jenggotnya, kumisnya sama. Kata Umar bin Khattab, wahai sahabatku, aku ingin bicara ngobrol dengan orang kembar itu. Maka sahabat langsung bergegas manggil dua orang ini. Dipanggil dekat sama Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai tuan, siapakah yang paling tua di antara kalian? Yang mana adik, yang mana kakak? Apa jawab beliau? Wahai Amirul Mukminin,
Di belakangku ini bukanlah anakku, bukanlah saudara kandungku, melainkan dia adalah anakku. Masya Allah. Anak kandungnya tapi mirip mukanya, kelihatan tuanya sama. Ternyata di dalam hidupnya ini, hidupnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai menjalani hidup dia tahu bahwa hidup ini akan mati. Semuanya apapun ketika mau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang milik Allah. Kata Umar bin Khattab, Maha Suci Allah, ini keesaan kebesaran Allah dibuktikan, dan di antara salah satunya terjadi pada dirimu. Kata orang ini, wahai Umar bin Khattab, kalau engkau tahu bagaimana proses lahirnya anakku, pasti engkau lebih takjub kepada Allah. Umar bin Khattab berkata, wahai Tuhan, maukah engkau menceritakan bagaimana proses lahirnya anakmu ini? Saya siap, wahai Amirul Mukminin. Maka di saat itu seketika Amirul Mukminin berdiri kemudian berteriak, siapapun yang mendengarkan suaraku, kata Umar bin Khattab, berkumpullah, karena akan dibacakan sebuah kisah orang yang soleh sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana insya Allah kisah ini akan membuat keimanan kita akan semakin kokoh. Boleh cerita tuh Bapak? Jadi Bapak ini ketika istrinya hamil 9 bulan, dia berangkat untuk jihad. Selama 24 jam sebelum berangkat dia untuk berjihad di jalan Allah, dia mengusap-usap perut istrinya. Kemudian dia berkata, ya Allah, saya akan berangkat berjihad, saya titip anakku ini kepada, apapun yang kita punya semuanya kita titipkan kepada Allah. Kita punya anak kuliah jauh, kita tinggal di Depok, anak kuliah di Bandung, di Jogja, di Makassar, jauh dari diri kita. Tapi kenapa kita mungkin bisa merasa aman? Karena kita berdoa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'minin. Dan kita titipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jaga anakku yang ada di sana. Dia berdoa, ya Allah, titipkan anakku, aku titip anakku kepada, berangkat jihad di jalan Allah. Beberapa bulan kemudian dia kembali datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu kosong. Datang ke tetangganya. Kata tetangganya, wahai Tuhan, istriku sudah wafat sebelum melahirkan. Kemudian apa kata dia? Dia sambil tersenyum. Itu memang semua milik Allah. Dan sekarang kembali ke yang memilikinya. Saya hanya ingin mendoakan istriku, di mana makamnya. Diantar ke Baki. Begitu sampai di sana, katanya, kapan istriku wafatnya? Sudah beberapa lama. Tapi kenapa kuburannya masih basah? Dan bunganya, dedaunan yang diletakkan di atas makamnya itu masih segar. Dia penasaran dengan istrinya, digali kuburannya, dan Masya Allah, istrinya pun masih segar. Dan di dalam kakinya itu, di bawahnya ada sesuatu hal yang bergerak-gerak. Begitu dibuka, ternyata anaknya lahir di alam barzah. Mungkin ini termotivasi film-film horor. Lahir di alam kubur. Ini lahir di alam kuburnya, digendong, diangkat tuh anak, dibesarkan sampai anak itu pun menjadi orang yang saleh. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang tahu apa maunya Allah. Bahkan seorang ahli maksiat saja yang terkenal di golongan tabi'in, ada seorang ulama tabi'in Pak yang paling terkenal, Fudail. Fudail ini ulama yang paling terkenal, yang dulunya seorang pembunuh yang sangat handal. Kalau kita baca buku-buku tentang taubat kepada Allah, itu selalu ada perkataan Fudail. Karena Fudail ini pernah dibuat gelar orang yang paling soleh dari kota Makkah sampai kota Madinah pada masanya. Ini golongan tabi'in. Fudail ini seorang pembunuh, dia seorang perampok. Dan ngerampoknya nggak tanggung-tanggung, perang saja ada aturan. Tapi dia enggak.
anak kecil, perempuan dibunuh semuanya. Jadi nggak ada nego sama Fudail ini. Kalau udah ngerampok, mencegat orang di jalan, itu nggak ada tawaran, ngasih harta atau selamat. Bunuh dulu, baru ambil hartanya. Itu aktivitasnya setiap hari, ngebunuh orang. Sampai suatu hari dia ngerampok, masuknya di rumah orang yang saleh, yang ahli ibadah. Dia qiyamul lail, habis qiyamul lail baca Quran. Allah lagi-lagi ingin memberikan hidayah kepada Fudail ini. Allah itu banyak hidayah yang diberikan kepada kita, tapi terkadang hati kita ini nggak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu semua manusia sama. Apa yang kita lakukan kita tahu itu salah, tapi karena imannya, karena hatinya tertutup, masa bodoh dengan urusan orang lain. Fudail ini mulai dikasih hidayah sama Allah. Ini orang soleh, selesai qiyamul lail, sholat tahajudnya, dia baca Quran. Begitu dia baca Quran, Fudail itu dengar baca Qurannya indah, tersentuh hatinya. Dia meneteskan air matanya, dia keluar dari rumah orang soleh itu. Kemudian dia kumpul, ada musafir. Musafir ini laki-laki orang soleh. Mereka kumpul, kemudian mereka sholat baca Quran. Mereka pengen dengar baca Qurannya Fudail ini. Kumpul di sana, ada yang udah ngobrol sama Fudail. Kata musafir ini, Pak, kami ini bukan orang yang mukim di sini, kami ini musafir. Tapi kenapa kami berdiam dan tidur malam hari ini di sini? Kami ingin berangkat pada esok paginya, karena kami takut di tengah jalan itu ada seorang rampok yang sangat sadis namanya Fudail. Padahal dia ngomong sama Fudail, begitu banyak orang korban di kampung kami, janda semakin banyak, anak-anak yatim kelaparan. Kata Fudail, kenapa bisa kelaparan? Kata musafir ini, ayahnya dibunuh sama Fudail. Dibunuh sehingga nggak ada yang menafkahi mereka. Kami pun bukan orang kaya, kata musafir ini. Semakin sedih Fudail. Maka Fudail berangkat dia, bingung mau kemana. Ketemu satu masjid, mampir Fudail di masjid itu, netes air matanya di samping mimbar. Mau subuh datang jamaah satu, ngidupin pelita. Dihidupin, ada orang di dalam, dilihat Fudail, kabur ini orang. Kenapa? Fudail ini orang yang ahlinya ngebunuhin orang. Kalau udah cabut pedang nggak peduli siapapun yang ada di hadapannya, mau anak kecil, mau orang baik, mau dia kenal nggak kenal, habis ditebas semuanya. Takut. Kemudian ada lagi jamaah yang datang yang lainnya. Nanya, kenapa nggak ada yang masuk di masjid? Di dalam ada Fudail. Akhirnya kumpul di luar masjid, nggak ada yang sholat subuh. Gara-gara Fudail nggak sholat subuh. Satu mikir, nggak mungkin kita nggak sholat subuh. Jangan sampai waktunya habis. Satu memberanikan diri masuk. Dia ngomong, wahai Fudail, kenapa kamu ada di dalam masjid? Ini tempat ibadah, bukankah dulu kau tidak mau masuk ke dalam masjid? Apa kata Fudail? Saya sudah bertobat kepada Allah. Ini orang dengan Fudail tobat, yang bersyukur, syukur, dia keluar, dia menyampaikan informasi. Fudail saat ini dia sudah bertobat kepada Allah. Semuanya pun bahagia dan bertakbir. Jadi Fudail ini preman, tapi dia agama Islam. Islam gak pernah ke masjid. Mungkin kalau zaman sekarang dikenal Islam KTP. Kalau di sini Pak, jarang kita lihat orang yang maksiat terbuka. Saat saya masih kuliah di UIN, itu sering sholat Jumat di Masjid Agung Ciputat. Di Masjid Agung Ciputat itu lagi khutbah Jumat. Di jembatan flyover Pasar Ciputat itu banyak tuh tukang ojek berjajar, gak ada yang sholat Jumat. Apakah mereka non-muslim? Wallahu a'lam. Cuma di tulisan motor itu banyak kalam-kalam Allah, ada basmalah, ada Al-Fatihah, ayat kursi. Ini menandakan dia ini seorang muslim. Tapi orang sholat Jumat, orang khutbah Jumat, mereka masih cari pelanggan dan gak sholat. Masya Allah. Inilah yang terjadi sama Fudail, muslim tapi dia gak sholat, gak pernah mau ke masjid. Tiba-tiba dia datang ke masjid, tapi lihat yang terjadi. Ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, pelajari ulumul Quran, mempelajari ulumul hadis, dia mencari ulama muhaditsin.
menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadis, menjadi ulama yang besar. Namanya dikenal ulama yang paling soleh, ulama tabi'in, di antaranya Fudail, mantan preman. Apalagi kita yang gak pernah ngebunuh